Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Pak Ayi. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian akuntansi, soal paket 1 mengenai spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Berikut adalah soalnya, ini dibaca saja. Petunjuknya silahkan dibaca, kemudian daftar bahan dan alat silahkan dibaca juga, dan soalnya, tugasnya ini dibaca saja ya. Kita langsung saja ke soal. Tugas Anda hari ini yaitu mengetik data seperti ini dan nanti memasukkan rumus-rumusnya. Untuk mengetik kita panggil Microsoft Excel-nya. Nah, kita buka Microsoft Excel-nya. Kemudian kita buka blank workbook, workbook yang kosong, yang blank. Nah, kita ketikkan judulnya. Kita kembali ke saya geser untuk mempermudah. Kita perkecil layarnya, tampilannya, dan kita klik apa saja yang harus diketik. Nah, ini harus diketik. Jadi pertama di sel A1 Anda ketikkan dulu judul, yaitu laporan keuangan penginapan. Di bawahnya di sel A2 ketik hotel internasional. Nah, kita ketikkan pula sub-judulnya tadi, kode kamar yang pertama, subjudulnya di sini kita ketik kode kamar, judul kolom ya. Kemudian nama tamu, kemudian kelas kamar, kemudian tarif, garis miring hari. Nah, di sini Rp katanya dalam rupiah. Tanggal datang di tab selanjutnya. Untuk berpindah tab tinggal tekan tombol tab ya, tanggal datang. Kemudian ada pula tanggal pergi, kemudian lama nginap, kemudian tagihan, dan kita geser dulu tabelnya sebelah kanan. Pajak, potongan, di sini kita klik pajak, potongan, kemudian dan terakhir kita lihat lagi ke soal, yaitu total bayar ya. Ini untuk mempermudah saya perkecil layarnya untuk mudah melihatnya, buat soal secara keseluruhan ya. Ini potongan dan total bayar. Kemudian kita coba kembali lihat soal pertama, kata kamar yaitu EXC strip 1, nama tamu Wagiman, kemudian eksekutif, pas kamarnya, tarif perharinya 550.000. Mengetik angka di Microsoft Excel diharapkan tidak menggunakan titik, tidak menggunakan RP. Begitu pula mengetik tanggal harus seperti ini. 4 garis miring 1 bulan 4, tanggal 4 bulan 1 2007 seluruh ketik seperti itu. Mengetik tanggal 10 bulan 1, tanggal pergi ya 10 bulan 1 tahun 2007. Nah, kita tekan tab untuk pindah tab. Kemudian lama nginap, ini 6 hari katanya, kita ketik 6 hari. Nah, kita ketik angka lagi, tagihannya 3.300.000 katanya. Kemudian pajaknya 27.500 dan ini 165.000 total. Potongannya 100. Ini tagihan ya harusnya ya, tagihan, kemudian pajak, kemudian potongan, kemudian total bayar. Nah, ini sebesar 3.165.500. Nanti kita akan membuktikan di sini ada kesalahannya, kesalahan ketik ya, kesalahan ini ya, kesalahan soal nanti ke depan. Oke, kita ketik lagi yang kedua, yaitu setelah EC1 yaitu Eko strip 2. Kita tekan enter, kita ke bawah dulu ya, Eko strip 2, kemudian look strip 1,
kemudian Eko strip 2 lagi, kemudian kita ketik nama tamu dulu, Supardi Nur Salim Dodot, dan kita masukkan tanggal ya di sini. Selanjutnya katanya 4 bulan 2 7 ya, bulan 2 7, kemudian 8 bulan 2 7 juga 2007 ya. Kemudian hari ini kita ke bawah saja lagi, kemudian 2 bulan 2 2007 kita tab, dan 15 bulan 2 2007 juga. Kita klik di bawah tanggal 2 bulan 2 2007, kemudian 5 ini bulannya Januari ya, kita ulangi, ini berarti 1 ya, 1 2007, dan 5 bulan 1 2007 juga. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Setelah Eko 2 tadi, setelah Dodot ada 2 ini, strip 2 di sini Didit, kemudian EXC strip 1 Rami ya, kemudian di sini kita masukkan tanggalnya 02, saya geser dulu supaya bisa melihat nanti 02 bulan 1 2007, kemudian ini 8 Didit ya, 8 1 2007. Kita lanjutkan sekarang kami 5 bulan 1 2007, kemudian 10 bulan 1 2007. Kita lanjutkan tadi setelah kami ya, yaitu EXC1, sekarang Eko strip 1 yaitu Tarmizin ini 05 bulan 1 2007 sampai tanggal 16 bulan 1 2007. Setelah Eko 1 ada EXC strip 2 yaitu Darindi, ini 1 bulan 2 2007, kemudian 3 bulan 2 2007. Dan selanjutnya setelah EXC2 ada Look 2, Look strip 2 yaitu Ivan, ini 20 bulan 1 2007 dan 23 bulan 1 2007. Ini sudah, ini tabel yang pertama ya. Nah, kita lanjutkan ke bawahnya, kita bikin tabel yang kedua yaitu tabel data. Di sini kita berikan judul tabel data ke bawah. Nah, ini di sini kita ketik tabel data judulnya, kemudian kode kamar, di bawahnya tarif per hari ketika single ya, single bed, dan selanjutnya tarif per hari ketika double, kemudian ada kelas kamar ya. Ini tabel data pertama Eko, katanya tarifnya kalau single bed 300.000, Anda ketik 300.000. Ingat jangan pakai RP, jangan pakai titik, angka semua ya, jangan pakai pula spasi ya. Jadi angka semuanya. Itu cara mengetik angka di Excel, data berupa angka harus angka semua.
kelas kamar itu ekonomi. Kemudian saya lihat lagi ini ke bawahnya, kita geser. Setelah Eko yaitu EXI, yaitu ini sebesar 550.000, ininya 650.000. Sekali lagi angka jangan pakai titik, jangan pakai RP, jangan pakai spasi. Data berupa angka itu harus murni angka. Eksekutif ya, kelas kamarnya. Kemudian setelah EXI ada Lux. Ini 800.000, jangan pakai titik ya, jangan pakai RP juga. Nah, ininya 900.000 kalau double. Ini kelasnya yaitu mewah. Selesai Anda mengetik tabel. Ini belum kita hias ya, belum kita rapikan. Nanti terakhir kegiatan merapikan terakhir. Sementara kita sekarang belajar mengetikkan rumus. Nah, ketentuannya kita baca, mengetikkan rumus. Merapikan bagian terakhir ya, kita ngetik aja dulu data-datanya. Nah, ini keterangannya. Digit 1 sampai 3 menyatakan kelas kamar. Nah, ini maksudnya ini digit 1 EXC ini menyatakan kelas kamar. Dan digit 5 itu single atau double ya. Tempat tidurnya mau ada single, ada yang double. Kemudian data yang dicari. Nah, ini ya kita harus mencari data. Nah, ini kelas kamar. Ini harus pakai rumus, katanya kelas kamar ini diperoleh dari berdasarkan tabel data. Jadi ketika di sini misalkan ketika ngetik kode kamar muncul di sini datanya. Jadi kelas kamar ini katanya diperoleh berdasarkan tabel data. Nah, untuk fungsi pencarian tabel datanya ada di sini di bawah. Nah, tabel data ini wajib dirubah namanya untuk memudahkan nanti dalam mengisi rumus. Pertama Anda sorot, ini cara memberikan nama tabel, sorot seperti ini datanya. Kemudian di bagian atas yang ini name box ya, Anda ketikkan nama data, nama tabelnya. Kita berikan nama tabelnya yaitu tabel data tanpa spasi saja ya, seperti ini, dan Anda tekan enter. Nah, ini sudah dikasih namanya ini jadi tabel data. Jadi Anda mencari, kita menggunakan rumus pencarian. Setiap rumus dan fungsi diawali dengan sama dengan, harus sama dengan dulu. Jadi nanti otomatis ini. Jadi ketika ada tulisan EXI di sini langsung muncul tulisan eksekutif berdasarkan data tabel tadi ini. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan dulu tabelnya. Ini tabelnya secara tegak. Jadi pencarian secara tegak menggunakan rumus VLOOKUP. Kode kamar ini menggunakan rumus VLOOKUP. Ini tegak. Kode kamarnya tegak, tarifnya juga tegak. Ini juga tarif harian kelas kamar juga tegak ya. Maka rumus yang digunakan adalah VLOOKUP sama dengan, kemudian Anda ketik VLOOKUP. Nah, disarankan Anda untuk mengklik di sini rumusnya supaya tepat. Kesalahan siswa biasanya salah ngetik rumusnya. Ada yang ngetik VLOOKUP, ada yang O-nya kurang satu dan lain sebagainya. Supaya tepat, kita lihat saran dari Excel. Nah, ini katanya rumus VLOOKUP, sarannya seperti ini. Anda klik, double klik ya. Nah, katanya lookup value, angka yang dicari. Mana angka yang dicari? Yang dicari ini berada pada sel A5. Anda klik di sini di sel A5. Ini yang dicari. Tapi sebelum mencari, kan yang dicari ini tidak semuanya, maka kita menggunakan rumus yang lain. Kita hanya mencari huruf EXC aja, EXC saja. Maka di sini Anda ketikkan dulu rumus untuk membaca dari kiri. Rumusnya adalah lab. Anda ketik lab yang artinya kiri, ketik lab. Nah, supaya tepat rumusnya Anda klik di bawah di sini lagi, double klik ya lab. Kemudian katanya rumusnya lab itu teksnya yang di mana? Nah, ini yang ini. Kita ingin mencari EXC saja, kita akan mengambil huruf EXC saja. Anda klik di sini A5. Kemudian pakai pemisah fungsi. Nah, lihat di sini pemisah fungsinya yaitu titik koma. Nah, ini yang ini. Anda klik, tekan titik koma, tekan di keyboard ya huruf titik koma. Berapa karakter EXC itu? Nomor karakter. Ini ada 3 huruf, E, X, dan C. Berarti 3 huruf. Nah, kita ketik angka 3. Kita akan mengambil tulisan EXC saja. Nah, maka setelah sudah selesai rumusnya, Anda kurung tutup. Ini selesai rumus labnya, udah membaca EXC saja. Pemisah fungsi lagi, lihat perintah di sini. Lookup value ini harus pemisah fungsi, yaitu titik koma. Nah, table array, tabelnya yang mana? Kita nyari di tabel yang mana? Tadi udah dikasih nama. Kita nyari di tabel ini. Tabel ini sudah dikasih nama tadi. Namanya adalah tabel data. Masih ingat? Kita ketik tabel. Nah, tiba-tiba muncul nih ditawari tabel data. Anda double klik saja di sini
supaya tepat ya hasilnya. Anda klik tabel data, kemudian pemisah fungsi lagi sesuai dengan perintah huruf VLOOKUP ya. Ini pemisah fungsi. Nah, kolom berapa yang akan ditampilkan? Kolom index number berapa? Kolom index yang mana? IEXE ini ada pada kolom berapa? Kita kembali ke tabel. Kolom ke-1 berisi kode kamar, kolom kedua berisi tarif per hari. Ini juga sama, tarif per hari untuk yang double. Kalau ini tarif per hari yang single, ini yang double. Kelas kamar itu ternyata berada pada kolom ke-4, maka Anda tinggal ketik angka 4 dan pemisah fungsi lagi. Nah, selanjutnya rank lookup. Karena data yang dicari di sini berupa huruf, maka harus tepat, harus exact match. Maka Anda pilih false ya. Harus tepat kalau datanya berupa huruf. Tapi kalau datanya berupa angka, itu bisa menggunakan true, bisa dikira-kira ya ketepatannya. Karena ini data berupa huruf, tidak berupa angka, maka kita pilih false. Double klik di sini. Dan terakhir untuk mengakhiri rumus, katanya kurung tutup. Kita berikan kurung tutup. Selesai sudah. Ini rumus yang pertama untuk menentukan kelas kamar. Kita tekan enter. Nah, langsung muncul kamarnya eksekutif. Kita akan menentukan tarif per hari berdasarkan bednya. Awali dengan sama dengan rumusnya masih tetap sama VLOOKUP karena tabelnya tadi tegak ya. Ketik VL saja sudah muncul nih rumusnya VLOOKUP. Anda double klik di sini. Rumus itu harus tepat. Disarankan Anda selalu mengklik yang ada di bawah ya. Tawaran rumus juga memperhatikan tawaran rumus yang di bawah seperti ini. Pertama kata masukkan lookup value yaitu angka yang dicari. Angka yang dicari atau huruf yang dicari yaitu IEXE saja. Maka kita gunakan kembali rumus dari kiri yang membaca dari kiri yaitu lab, kemudian kurung buka. Nah, katanya di sini teks ya. Anda tentukan teksnya yang mana, masih tetap ada di A5. Anda klik di A5. Nah, kemudian pemisah fungsi. Nah, di sini tawari pemisah fungsi bisa koma, bisa titik koma. Untuk komputer ini koma, ya, untuk komputer ini titik koma. Lihat di bawah ini ada tulisan titik koma contohnya. Nah, kita berikan titik koma, kita ketik koma. Selanjutnya Anda menentukan berapa huruf yang akan diambil. IEXE itu cuma 3 huruf, maka Anda ketik angka 3. Dan kalau sudah, kurung tutup. Fungsi lab sudah selesai. Membaca IEXE sudah dibaca. Kemudian kita gunakan pemisah fungsi lagi. Setelah mencari lookup value, kita tekan pemisah fungsi yaitu titik koma untuk komputer ini. Table, kita harus menentukan tabelnya yang mana. Tabelnya masih tetap tadi yang di bawah. Kita sudah beri nama tabelnya yaitu tabel data. Anda ketik TA saja, nanti muncul tawaran tabel data. Sekali lagi saya sarankan untuk selalu mengklik dalam memasukkan rumus di Excel supaya tepat. Karena kalau ada salah satu huruf, salah titik atau koma itu jelas. Satu huruf saja berpengaruh, rumus Anda tidak akan berhasil. Anda double klik tadi pada tabel data. Nah, kemudian tekan lagi pemisah fungsi. Setelah menentukan tabel tadi, sekarang kita menentukan kolom keberapa yang akan ditampilkan dari tabel tadi. Tarif per hari itu mungkin single, mungkin double bednya. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada single, ada double. Kolom kedua itu single bed, kolom ketiga ini double bed. Maka ada kemungkinan tampilkan yang kedua atau yang ketiga bergantung daripada kode kamar. Maka untuk menentukannya karena beberapa pilihan pakai fungsi if, fungsi jika. Anda ketikkan if. Nah, di sini ditawari rumusnya. Sarankan sekali lagi untuk mengklik di sini, double klik, kemudian Anda tentukan sekarang menentukan double atau single itu berada pada ujungnya. Di sini katanya kalau angka 1 di sini itu bednya single 1 ya bednya. Kalau angka 2 katanya double, ada 2 bednya. Maka kita gunakan fungsi if, kita kembali ke sel A5 ini, kita klik lagi di A5. Apabila A5, namun sebelum A5 kan yang dibaca cuma ujungnya saja, maka kita gunakan fungsi membaca dari kanan. Kita ketik right, kemudian kurung buka. Saya sarankan kembali untuk mengklik di sini ya. Klik di sana, kemudian right kita baca dari kanan. Nah, ini kode kamarnya masih tetap di sini di A5. Anda klik di sini. Kemudian katanya pemisah fungsi. Nah, titik koma. Berapa karakter yang mau diambil? Kan ini cuma 1 ya, 1 angka. 1 di sini. Maka Anda ketik angka 1 saja karena kita ambil cuma 1 huruf atau 1 angka. Kalau sudah kurung tutup. Nah, selesai fungsi right. Kita ngambil yang dari kanan saja. Apabila yang ini, nah Anda ketik di sini angka apabila 1. Karena ini datanya berupa huruf, maka harus diapit tanda kutip 2.
Untuk bikin tanda kutip 2, Anda tekan shift, tahan shiftnya dengan ya, tanda kutip 2 di keyboard. Ini kebetulan error ya, jadi muncul 2. Bentar. Nah, kita ketik angka 1 dulu, kemudian tekan lagi shift, harus gini, diapit tanda kutip 2. Ini kesalahan dari keyboardnya, entah apa yang salah. Ini kita hapus. Nah, tanda kutip 2 itu seperti ini. Kita hapus 1 menjadi kutip 3. Ini kesalahan dari keyboard, apa yang salah. Nah, kalau sudah, pemisah fungsi dulu, pemisah fungsi lagi. Logical testnya kayak gini. Kalau ini 1, follow if true. Nah, ini kita pemisah fungsi. Ketika benar ini angka 1, maka kita tampilkan kolom ke 2 kan di sini. Ini tarif kalau single bed. Single bed ada pada kolom kedua. Kolom pertama kan kode kamar, kolom kedua ini single bed ya, 1 tempat tidur. Kolom ketiga ini 2 tempat tidur double bed, dan kolom ketiga ini kelas kamar. Yang kita tampilkan ini kolom kedua, maka kita akan ketik angka 2. Ini kalau 1 ya, kalau yang di ujung sininya 1. Tapi kalau 2 katanya ini berbeda. Nah, ketika bukan 1, kita tekan dulu pemisah fungsi value if false. Ketika bukan 1, maka kolom keberapa yang kita tampilkan? Nah, kita tampilkan ini kolom ke 3. Kalau nggak 1 kan berarti 2 ya, double bed. Maka kita tampilkan ini kolom ketiga, maka kita ketik angka 3. Kalau sudah, kita pemisah fungsi lagi. Kurung tutup dulu, kita selesaikan dulu fungsi right-nya. Nah, ini kita kurung tutup, selesai fungsi right. Nah, kita selesaikan sekarang fungsi VLOOKUP, baru pemisah fungsi. Nah, fungsi VLOOKUP ini range-nya. Karena datanya di sini berupa yang dicarinya berupa huruf ya, ini berupa huruf. Maka di sini disarankan kita memilih false, harus sama persis ya kalau data berupa huruf. Kalau berupa angka bisa Anda pilih true ya. Maka kita pilih false, kemudian kurung tutup. Dan kita tekan enter. Nah, itulah rumus untuk tarif per hari. Jadi 550.000. Anda boleh saja uji coba rumusnya berhasil atau tidak. Ini misalkan kita rubah nih jadi double bed, maka ini berubah menyesuaikan dengan tabel. Kita kembalikan ke asal ya. Saya undo saja untuk kembali ke asal. Nah, selanjutnya kita akan menghitung lama nginap. Lama nginap yaitu kurangi saja. Di sini ada lama nginap, katanya selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Nanti katanya wajib ditambahkan hari di belakangnya. Sementara nanti terakhir saja kita merapikan ya, namain tulisan hari. Sekarang kita masukkan aja rumusnya. Awali dengan sama dengan. Setiap rumus fungsi itu diawali dengan sama dengan. Katanya tanggal pergi dikurangi dengan tanggal datang. Anda klik di sini pada tanggal pergi, kurangi dengan tanggal datang. Anda klik di sini F5 dikurangi L5 dan kita tekan enter. Lama nginapnya jadi 6 hari. Nah, itu lama menginap, cara menghitungnya. Selanjutnya tagihan. Tagihan tarif per hari dikali lama menginap. Tagihan nah, sama setiap rumus dan fungsi diawali dengan sama dengan. Kemudian tarif per hari. Mana tarif per hari? Nah, ini tarif per hari di sini. Ada pada sel D5. Anda klik di sel D5 dan dikalikan. Tekan tanda bintang ya, tanda shift 8 ya, tanda kali lama menginap. Untuk mengalihkan itu lama menginap ini kali 6. Kalau sudah kita tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Pajak. Pajak itu jika jenis kamar. Nah, ini ada fungsi jika, nanti pakai fungsi if. Jika jenis kamar single, maka pajaknya 5% dari tagihan. Nah, kita langsung aja kita coba rumusnya sedikit demi sedikit. Awali dengan sama dengan. Kemudian tadi ada fungsi jika, maka jika itu bahasa Inggrisnya if. Anda ketik if. Nah, langsung ditawari rumusnya, Anda double klik if. Kemudian jika kamarnya single, nah kita harus lihat ke sini. Kalau 1 kan single itu, maka kita gunakan lagi fungsi right untuk membaca dari kiri. If right, nah, kemudian saya sarankan untuk klik di sini ya, double klik. Teksnya, di mana teks yang dicari ya? Ini masih tetap kita baca dari kiri ini. Kemudian pemisah fungsi, berapa karakter yang akan kita baca? Udah pemisah fungsi, berapa katanya yang ingin kita baca? Yaitu cuma 1 ya, ini angka 1 saja, maka kita ketik 1. Kemudian kalau sudah kurung tutup, nah fungsi right-nya selesai, baca dari kiri. Apabila, nah if right 1 ini sama dengan ya, kita tambahkan sama dengan logical test. Apabila sama dengan, sekali lagi harus diapit tanda kutip 2. Kita tekan tanda kutip 2, caranya shift,
tekan shift tanda kutip 2. Apabila ini sama dengan 1, tekan kutip 2 lagi. Ini saya perbaiki lagi rumusnya, ini keyboardnya agak error. Saya coba edit rumusnya. Ini munculnya jadi kutip 3, maka saya hapus yang kutip 1-nya. Nah, ini kutip 2 baru benar ya. Kutip 1 hati-hati berbeda dengan kutip 2 ya. Kutip 1 itu kutip 2 itu satu huruf ya. Jangan sampai Anda ngetik kutip 2 dua kali dianggap itu kutip 2, bukan. Itu berbeda dan akan gagal rumusnya kalau Anda mencet 2 kali kutip 1. Harus kutip 2 itu satu huruf, harus betul-betul kutip 2. Anda tekan pemisah fungsi, titik koma, value if true apabila betul. Katanya apabila single mate maka pajaknya 5%. Anda ketik angka 5, kemudian tekan persen, kemudian tekan kali, dikalikan 5% katanya dari tagihan. Tagihan berada pada sel H5. Ini ya, kolom H baris ke-5 tagihan ya. Nah, ini karena tertutupi nggak bisa diklik, saya ketikkan secara manual H5. Nah, kalau sudah, kita tekan lagi pemisah fungsi value equals apabila tidak 1. Kalau tidak 1 berarti itu pasti double ya. Kemungkinan besar itu double. Maka Anda ketik ini yang selanjutnya. Jika jenis kamar double, maka pajaknya 10% dari tagihan. Berarti Anda tinggal ketik 10, tekan tanda persen, tekan kali ya, shift 8. Kemudian dari tagihan tadi ada di H5, sama nggak bisa diklik, karena nggak bisa diklik kita ketik aja manual H5. Kemudian kalau sudah kurung tutup. Nah, fungsi if-nya ini sudah selesai. Kalau sudah tinggal tekan enter. Nah, pajaknya seperti ini. Ini yang benar ya. Tadi itu soal itu salah ya. Tadi berapa? 27.500. Ini yang benar. Pajaknya itu 165.000. Oke, selanjutnya potongan. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, nah kalau ada kata bila itu sama dengan jika, nanti pakai fungsi if. Jika lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. Kita kerjakan rumusnya sedikit-sedikit aja ya. Awali dengan sama dengan. Kemudian Anda ketik if. Jika ya, double klik lagi di sini di tawaran ya dari Excel-nya. If, kemudian logical test-nya. Nah, tadi katanya bila menginap lebih dari 10 hari. Jika, nah ini lama nginap, Anda klik di sini di lama nginap, yaitu di G5, klik di G5. Apabila G5 lebih besar, Anda tekan tanda garis lebih besar, caranya shift dan lebih besar ya. Kemudian Anda tekan angka 10. Apabila lebih besar dari 10, maka potongan 5%. Nah, ini maka tekan titik koma. Ketika lebih besar, value if true apabila betul lebih besar dari 10, maka katanya potongan 5%, tekan angka 5 dan persen. Kemudian 5% dari tagihan, tekan tanda kali ya. Tagihannya ini. Anda klik di sini di sel H5. Nah, kita tekan lagi pemisah fungsi. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari. Sebaliknya, value if false jika lebih besar dari 5 hari. Nah, kita ulangi, tekan lagi if lagi fungsinya. If, double klik di sini ya di tawaran. Jika lama menginap lebih besar, lama menginap di sini G5, Anda klik di G5. Lebih besar dan sama dengan 6 hari katanya. Ini tekan angka 6. Kemudian pemisah fungsi lebih besar dari 6, value if true jika benar, maka potongan 3% dari tagihan. Anda ketik angka 3 dan persen. Shift 5 ya tekannya, shift persen. Kemudian tekan kali dari tagihan ya, 3% dari tagihan. Tekan shift 8 ya atau tanda kali. 3% kali tagihan. Tagihan berada pada sel H5. Karena nggak bisa diklik, maka Anda ketik di sini H5. Kemudian kalau sudah, Anda ketik lagi pemisah fungsi, titik koma, value if false 3% ya. Nah, selain itu katanya tidak boleh potongan. Jadi ketika salah ini tidak ada potongan, maka udah aja 0, tidak ada potongan mah. Nah, kalau sudah, Anda berikan kurung tutup. Value if false lagi, Anda berikan kurung tutup. Selanjutnya kita akan merumuskan bagaimana cara mengisi total bayar. Anda klik dulu di sel K5.
Di sini setiap rumus dan fungsi diawali dengan sama dengan. Total bayar katanya rumuskan bagaimana seharusnya. Jadi Anda harus bisa membuat rumus sendiri. Total bayar yaitu tagihan yang akan kita tagihkan kepada konsumen. Pajak ini bersifat menambah tagihan. Nanti pajaknya kita setorkan ke negara. Jadi Anda klik dulu total tagihannya di sel H5. Kemudian Anda tekan tanda plus untuk tambah, ditambahkan dengan pajak yang ada di sel I5. Kemudian untuk potongan ini bersifat mengurangi total bayar, mengurangi tagihan, maka kita tekan tanda minus dan klik di sel J5 di potongan. Kalau sudah Anda tinggal tekan enter. Nah, inilah total tagihannya 3.366.000. Nah, selanjutnya kita gandakan rumusnya. Rumus yang harus digandakan yaitu ini, pertama kelas kamar, kita gandakan rumusnya. Kelas kamar dengan ini disatukan dengan tarif per hari. Caranya di sel C5 tengah-tengahnya Anda klik tahan dan geser ke kanan, lepas ya. Kemudian gerakan kursornya ke ujung kanan bawah hingga berubah seperti ini ya, ada tanda kotak ke ujung kanan bawah seperti ini. Gerakan kursornya ke ujung kanan bawah yang sudah disorot, Anda klik tahan dan geser ke bawah dan Anda lepas. Nah, selanjutnya kita akan menggandakan lama nginap, tagihan, pajak dan potongan serta total bayar. Kita akan gandakan ke bawah rumusnya. Caranya Anda sorot dulu, sorot dari G5 sampai dengan K5. Ini semua rumus-rumus yang akan kita gandakan. Gerakan kursornya ke ujung kanan bawah yang sudah disorot hingga berubah seperti ini kursornya. Anda klik, tahan dan geser ke bawah. Dan rumusnya pun berhasil kita gandakan. Inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan belajar merapikan dokumen. Untuk merapikan dokumen caranya pertama Anda sorot ini dulu. Pertama kita akan merge and center, judul dulu kita rapikan. Caranya sorot judulnya, saya perkecil dulu layarnya seperti lihat seperti ini. Misalkan Anda sorot dari A1 sampai dengan K1, gabungkan, klik home, di home gabungkan, gunakan icon ini merge and center. Anda klik, akan bergabung. Begitu pula Hotel Internasional, Anda sorot dari A2 sampai dengan K2 sampai ujung sini ya. Nah, ini ya, Anda sorot, selangi ya, Anda sorot dari sini sampai sini, kemudian gabungkan menggunakan ini merge and center. Untuk judul ini biasanya ukuran hurufnya 14. Sebelumnya kita ubah dulu ukuran huruf, jenis hurufnya. Caranya tekan Ctrl A untuk mengubah jenis huruf semuanya. Ctrl A untuk menyorot semuanya. Ctrl sama huruf A. Kemudian rubah hurufnya menjadi Time New Roman. Ubah menjadi Time New Roman. Kemudian ukurannya 12. Klik 12 dan tekan enter. Yang umum dipakai untuk mengetik itu biasanya Time New Roman. Kemudian untuk judul ini biasanya ukurannya 14. Kita sorot ini judul ini dan kita rubah ukuran hurufnya menjadi 14 judul, dan di bold biasanya yang namanya judul itu di bold. Kemudian kode kamar juga kita sorot nih semuanya, kita jadikan 14, kita bold juga judul. Kemudian kita klik kanan judul, kita akan mewartek, klik kanan dan sorot semua judul. Pilih format cell. Selnya kita format, alignmentnya kita atur. Judul itu biasanya posisinya di tengah. Alignmentnya kita klik ya. Judul biasanya di tengah, Anda tinggal klik sini, pilih center. Ini juga pilih center, kemudian pilih wrap tag yang ini. Kalau sudah klik OK. Klik OK ya. Maka ini posisinya seperti ini. Ini kita perbesar kolomnya. Untuk membesar kolom G dan H, Anda gerakan perbatasan kolom G dan H kursornya hingga seperti ini. Anda klik tahan dan geser. Yang lainnya juga nanti bisa diatur. Oke, selanjutnya kita belajar memberikan kotak. Caranya sorot dari A4 sampai dengan ke bawah sampai dengan K12 ya. Anda sorot, kemudian klik icon border ini untuk memberikan kotak. Anda klik panah ke bawahnya,
pilih all border. Ini berikan kotak. Begitu pula untuk tabel data kita berikan kotak. Caranya sorot seperti ini dari A16 sampai dengan D19. Anda berikan kotak juga. Caranya ini. Untuk judul kolom ya kita sorot ini, kita bold, kita tebalkan, dan seperti biasa kita klik kanan, kita wrap text juga. Nah, seperti ini. Sudah biasanya seperti ini. Disarankan tadi sewaktu klik wrap text kita sudah wrap text, tapi ini juga di center ya, dibuat tengah. Kita buat ya pada format cell ya ini. Kita buat di tengah ya. Center pilih. Ini posisinya di tengah, ini lebih rapi kelihatannya. Selanjutnya kita untuk angka-angka kita berikan RP. Caranya sorot nih semua data berupa angka, sorot dari H5 sampai dengan H5 ini berupa angka. Atau yang ini dulu boleh dari D5 sampai D13 Anda sorot. Kemudian klik icon ini currency ya atau number format, klik panah ke bawahnya, pilih more accounting format, nanti Anda pilih accounting. Nah ini kemudian Anda pilih RP Indonesia, seperti sini cari RP Indonesia. Kalau sudah Anda pilih OK, ada RP nya. Begitu pula ini tagihan pajak, kita sorot lagi. Kita pakai cara cepatnya yaitu yang sebelah kanannya, sebelah kirinya. Ini perlu klik lagi panah ke bawah, Anda klik aja ini nominal dan nanti akan muncul. Begitu pula yang bawah nih tarif single, tarif double, ini kita sorot semuanya dan klik icon ini. Nah inilah cara merapikan. Selanjutnya supaya lebih menarik, coba kasih warna. Anda sorot misalkan judul kolom, kasih warna. Misalkan Anda senang warna biru, pilih warna biru. Kemudian tulisannya misalkan warna putih, kita ubah jadi putih. Hasilnya seperti ini. Juga kita sorot, ubah biru, misalkan putih. Ini warna kantoran itu membuat laporan kita lebih menarik. Tapi jangan juga menggunakan warna yang norak ya, diharapkan menggunakan warna yang kelihatan bagus ya. Seperti ini. Ini mungkin masih terlalu warna kantor. Kalau sudah, kita coba cetak dokumennya. Sebelum mencetak, hati-hati Anda cuma diberikan 3 kertas, jangan sampai Anda gagal cetak. Maka page layoutnya harus Anda atur. Anda klik pada page layout yang ini, kemudian marginnya dulu kita atur. Marginnya kita custom ya, cukup aja 2 cm 2 cm misalkan 2 cm. Boleh tambahkan cm untuk memperjelas. Biasanya defaultnya itu inci, maka kita perjelas menjadi 2 cm seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian orientation. Untuk nge-print disarankan orientationnya landscape karena ini panjangnya ke pinggir ya. Maka pilih landscape horizontal ya, maka pilihnya landscape. Kalau datanya ini kebanyakan di pinggir. Kemudian ukuran kertasnya kita tentukan yaitu A4. Kemudian supaya tepat ini 1 halaman, maka Anda pilih wide-nya ini 1 halaman. Lebarnya supaya jadi 1 halaman. Ternyata 76% ya skalanya. Pilihlah menu ini, kita jangan langsung dari skala, kalau skala mungkin terlalu kecil ya. Nah ini sangat pas. Nah kita coba lihat perakiraan hasil printnya. File, pilih more, kita coba printnya seperti apa. Nah ini perakiraan hasil printnya. Ini contoh printer yang sudah ready, Epson L120. Anda klik di sini yang ready, kemudian untuk nge-print Anda tinggal pilih print. Akan mencetak. Itulah cara mencetak dokumen. Nanti Anda ditugaskan bukan hanya sekadar nge-print, filenya pun harus dikirimkan. Anda save ya nama filenya. Misalkan nama filenya nama Anda, KK Excel 2023, tuliskan nama Anda. Nah, ini nama filenya. Sudah pilih save. Nanti ke depan mungkin Anda pun ditugaskan untuk mengirimkan file itu ke Google Drive. Nanti linknya akan diberikan, Anda tinggal kirimkan saja ke Google Drive dan ingat-ingat Anda nyimpannya di mana.
Saya sarankan nyimpennya di download saja supaya mudah untuk ngirimnya. Terus kalau ini biasanya tersimpan, ini dokumen ya, jadi boleh simpan di dokumen sekaligus di download supaya bisa gampang nyarinya ketika mengirimkan lewat Google Drive, menjadi mudah. Sebelum kita lanjut ke soal 2, ada baiknya sheet 1 ini kita rubah namanya. Caranya klik kanan, pilih rename, rubah ini soal 1 ya, pengerjaan soal 1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal 2, caranya tekan tanda plus. Nah, kita bikin sheet 2, rubah namanya menjadi soal 2. Nah, kali ini kita akan mengerjakan soal 2. Saya perkecil dulu supaya lebih ini. Saya geser dulu supaya kelihatan soal 2-nya. Saya geser ke atas. Saya geser dulu ya, kita geser-geser. Nah, seperti ini kita akan coba mengerjakan soal 2. Soal 2 mengenai lembaga pendidikan komputer. Anda ketik dulu seperti biasa judul lembaga pendidikan komputer. Semoga maju terus, amin. Laporan pendaftaran siswa. Itu kita enter beberapa satu kali. Nah, bulannya katanya ini sebetulnya tanpa jarak, maka kita ketik bulan yaitu Januari 2018. Nah, judul kolomnya pertama ada nomor urut, kemudian nomor siswa, kemudian nama siswa, kemudian kode status, tekan tab ya untuk pindah-pindah tab, kemudian pekerjaan, tekan tab lagi, kemudian nama kelas, hari belajar, kemudian waktu belajar, biaya, dan juga diskon ya, diskon, dan terakhir biaya bersih. Oke, kita lihat ke bawah lagi soalnya. Nomor urut, nah ini ada 1, 2. Ini kalau nggak salah sampai 12. Saya coba copy ya, sorot 1 dan 2-nya, kemudian kita teruskan sampai 12. Itu ini supaya otomatis saja. Nah, nomor siswa, oh ini ada jarak katanya 1. Kita tambahkan 1 kolom. Caranya pada angka 5 pada baris kelima Anda klik, kemudian klik kanan, pilih insert. Nah, kita lihat di sini kan tadi ada jarak ya, tuh ada jarak seperti ini. Kita samakan, ada jarak angka 1. Kita ketik di sini P strip 101 strip SK, namanya adalah Dewiana, kemudian ininya A, kemudian yang lainnya kosong ternyata ya, nggak diisi, jadi ini cuma segini. Oke, selanjutnya S strip 103 strip SJ, kemudian M strip 102 strip RS, kemudian kita geser lagi ke bawah, yaitu S strip 104 strip SJ, kemudian P strip 101 strip SK, kemudian M strip 102 strip RS. Udah, coba angka 7 dan seterusnya. P strip 103 strip RS, kemudian M strip 102 strip SJ, 8, mohon maaf, 8 104 ya, saya rubah ini jadi 104 strip SJ, kemudian M strip 103
strip rs, kemudian M strip 102 strip SJ, kemudian P strip 103 strip SK, kemudian S strip 101 strip RS. Dah. Dan di bawah katanya ada tulisan total. Kita lihat ke bawah lagi, total, rata-rata, maksimum, minimum. Rata-rata, maksimum, ada juga minimum. Dewiana, kemudian ada Hanindayani, kemudian ada Aryani ya, Aryani, Bayu, terus Chris, Lucia, Rita, Carolina, Martina, Agung, Iwan. Martina, Agung, Iwan. Ada yang terlewat, bentar ya. Martina, Agung, Sylvia terlewat ya. Ini saya cut. Ini harusnya Sylvia. Nah, sudah. Sini ya, mungkin tabel VLOOKUP. Ini tabel VLOOKUP itu artinya tabel yang vertikal ya, datanya secara vertikal. Kode kelas, nama kelas, biaya. Nah, tabel vertikal itu artinya data-datanya secara vertikal ya gini. Jadi kode kelas itu 101, kemudian 102, 103. Ini datanya vertikal. Kemudian nama kelas juga ada kelas Windows 95 ya. Windows 95. Windows 95. Kemudian MS Word 97, kemudian MS Excel, Microsoft Excel 97, oh ya, terakhir ada 104, ternyata 104 itu Microsoft Access 97. Hapus kutipnya satu. Nah, seperti ini. Dan kita biayanya juga disusun secara vertikal ya, secara tegak 100.000 ya, kemudian 130.000 dan 140.000. Dan khusus Microsoft Access ternyata paling mahal, 1 juta. Anda ketik di sini 1 juta. Ini untuk tabel VLOOKUP. Selanjutnya ada tabel HLOOKUP. Nah, ini kita buat di pinggirnya. Nah, ini tabel HLOOKUP. HLOOKUP itu tabel horizontal ya, datanya secara horizontal. Maksud horizontal itu kayak gini. Kode kelas ini ke pinggir 101, 102 ke pinggir. 103, 104.
dan diskonnya juga ke pinggir. Nah, tulisan diskonnya ke pinggir. Di sini ketik diskon 5%, kemudian 7%. Mohon maaf, 7%. Persen itu tekan shift 5 ya. 10% dan 12%. Nah, kita berikan nama tabelnya untuk mempermudah ke depan. Nah, ini kita sorot nih tabel yang lookup ya. Kita berikan judul tabel yang VLOOKUP dulu ya. Tabel VLOOKUP, jangan pakai spasi ya. Tabel VLOOKUP, Anda tekan enter. Nah, ini udah dikasih nama. Yang lookup juga sama, kita kasih nama. Caranya sorot, Anda berikan judul tabel lookup dan enter. Mohon maaf, jangan pakai spasi ya, saya ulangi. Tabel lookup, enter. Nah, sudah. Ini tabel VLOOKUP, udah dikasih nama ya. Nah, ini tabel lookup, ini tabel VLOOKUP ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus-rumusnya. Kita coba masukkan rumus-rumusnya. Pertama, kita menentukan rumus untuk pekerjaan. Nah, ini pekerjaan ya. Kita lihat soalnya kembali. Kolom pekerjaan diisi menggunakan fungsi if dengan ketentuan. Nah, fungsi if awali dengan sama dengan. Anda ketik if. Sekali lagi saya sarankan Anda untuk mengklik saran ya yang diberikan oleh Microsoft Excel. Double klik di sini logical testnya. Nah, kita masukkan jika. Nah, yang ini nih kita lihat jika A. Oh, ini berarti kode status ya. Jika kode status sama dengan A, Anda klik dulu di sini. Kode status ada pada sel D6. Klik di sel D6, Anda tekan sama dengan apabila D6 sama dengan. Nah, kalau data huruf harus diapit tanda kutip 2. Apabila A, gini kutip 2, saya perbaiki kutipnya ya, seperti biasa. Ini keyboardnya ngaco ya, ketika tekan kutip 2 jadi kutip 3 wae. Kemudian pemisah fungsi value if true, apabila A maka di sini datanya karyawan sama. Data berupa huruf wajib diapit kutip 2. Nah, seperti ini. Kalau A maka karyawan. Pemisah fungsi if false, apabila bukan A, kita if lagi. Jika lagi if, kemudian kita double klik lagi di saran logical test, apabila ini bukan A, sama ini ya pada kode status D6 sama dengan B. Katanya jika kode status B maka mahasiswa. Anda apit kutip 2 B ya, kutip 2 seperti biasa. Ini saya hapus dulu kesalahan keyboardnya ya. Kemudian pemisah fungsi jika B maka mahasiswa, kutip 2 lagi. Nanti terakhirlah saya hapus kutip 3 nya ya. Perlu false. Sekarang yang C katanya if lagi. If kemudian kurung buka. If kemudian kurung buka ya. Anda ketik ya. Ini dulu kode statusnya apabila D6 sama dengan sama apit kutip 2 C. Kemudian pemisah fungsi value if true yaitu pelajar. Jika betul C maka tulis pelajar. Apit kutip 2. Nah, kalau tidak ya udah kosong sajalah. Kita langsung kurung tutup. Dan kita tekan. Oh ya, sebelum enter ini kutip 3-nya kita hapus, kita perbaiki semua kutip 3 ya. Misalnya bisa hapus kutip 2. Nah, ini betul kutip 2. Nah, ini kutip 2, ini juga
2. Seperti ini. Kalau sudah enter, ada koreksi katanya, ada typo. Oh, kayaknya kurung tutup ya. Ini jawab biasa saja. Tambahkan 2 kurung tutup, ini 3 kurung tutup. Kenapa ada banyak kurung tutup? Kan fungsi if-nya juga ada 3, maka ditambahkan ya kurang lebih 3 atau 2 kurung tutup ya. Maka muncul karyawan. Untuk membuktikan rumusnya berjalan atau tidak, boleh dicoba. Misalkan ini kalau B, nah B jadi apa? Mahasiswa. Kita undo ya, kita balikan ke asal. Oke, selanjutnya nama kelas. Nah, nama kelas menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label nomor siswa. Nomor siswa dari sini ya. Awali dengan sama dengan. Kemudian Anda ketikkan rumusnya VL dulu aja. Ketika ngetik VL langsung tawari rumus VLOOKUP. Anda double klik VLOOKUP. Nah, lookup value katanya yang menjadi kuncinya yaitu nomor siswa. Anda klik di nomor siswa yang berada pada sel B6. Klik di sel B6. Kemudian pemisah fungsi ya. Jika menggunakan fungsi VLOOKUP nomor sebagai kunci fungsi label. Nah, tabelnya ada di mana? Tadi tabelnya di bawah. Tadi sudah dikasih nama yang ini ya, tabelnya, tabel VLOOKUP. Nah, kita ketikkan aja langsung tabel. Nah, tawari tuh ada tabel data, ada tabel VLOOKUP, ada VLOOKUP. Kita pakainya tabel VLOOKUP sesuai perintah soal ya, VLOOKUP, maka tabelnya tabel VLOOKUP. Double klik tabel VLOOKUP. Bapak sarankan untuk selalu mengklik tawaran dari Microsoft Excel-nya ya. Jadi jangan ngetik manual semua rumus, tapi diklik supaya lebih tepat. Ingat, salah satu huruf berarti salah rumusnya. Kemudian pemisah fungsi. Nah, kolom indeks yang mau ditampilkan kolom indeks keberapa? Oh, mohon maaf, yang dicari ini ternyata perbaikan. Bentar. Oke, selanjutnya nama kelas. Cara membuat nama kelas katanya kolom nama kelas diisi menggunakan tabel VLOOKUP. Awali dengan sama dengan. Anda ketikkan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Lookup value. Oke, selanjutnya adalah nama kelas. Katanya kolom nama kelas diisi menggunakan tabel VLOOKUP. Awali dengan sama dengan. Anda ketikkan VL saja nanti muncul tawaran, maka double klik pada yang ditawarkan oleh Microsoft Excel yang ini. VLOOKUP rumusnya, kemudian di tawaran juga di sini ada saran katanya lookup value, masukkan nilai lookup, nilai yang dicari. Nilai yang dicarinya berada nomor siswa nih sebagai kunci. Di sini berada pada sel B6 ya. Sel B6. Tapi yang diambil ini sebagai kunci B6 itu hanya angkanya saja. Ya, ini hanya 101. Kita perhatikan tabelnya. Nah, ini yang dicari di tabel VLOOKUP itu ini berupa angka ya datanya. 101, 102. Nah, ini nomor kelasnya. Itu yang diambil cuman ini 101-nya aja. Maka kita gunakan fungsi mid untuk membaca di tengah, membaca dari tengah. Ketik mid, MID ya. Nah, ditawari Microsoft Excel mid. Anda double klik yang ditawarinya. Kemudian tagnya ada di mana ya? Ini yang dikunci ya, B6. Klik B6. Teksnya di B6, kemudian pemisah fungsi, titik koma, start number. Mulai nomor keberapa nih? 101 ini yang akan kita baca. Ini mulai ketiga ya. Yang pertama P, yang kedua apa, strip. Nah, ini berarti yang ketiga angka 1, maka kita ketik angka 3. Mulainya angka ketiga, mulainya dari ketiga. Pemisah fungsi, berapa karakter? Katanya number of karakter yang akan dibaca 101 ini berapa nomor? Berapa huruf? Ada 3 huruf. Kalau sudah kurung tutup, nanti akan terbaca ini 101 saja. Nanti 101 akan dicari di tabel ini ya. Katanya harusnya window yang muncul. Kita kembali ke rumusnya, lookup, nah ini 3. Kita gunakan pemisah fungsi. Ini udah selesai rumus midnya, pemisah fungsi. Katanya tabel. Tabelnya tadi yang di bawah, yang ini yang VLOOKUP. Tadi kita sudah beri nama tabelnya tabel VLOOKUP. Maka Anda tinggal ketik tabel. Nah, udah ditawari tabel VLOOKUP. Bapak sarankan selalu untuk mengklik tawaran dari Microsoft Excel. Anda double klik di sini tabel VLOOKUP. Kemudian pemisah fungsi, kolom index number. Nah, yang akan ditampilkan katanya nama kelas. Ada pada kolom keberapakah nama kelas?
Kolom pertama kode kelas, kolom kedua ternyata nama kelas, kolom ketiga biaya. Maka kita ini kolom kedua yang kita tampilkan, maka tinggal ketik angka 2 di sini di rumusnya ya. Nah, di sini ya kita ketik angka 2, boleh di sini, boleh di sini, ini sama saja ya. Kita di sini aja ketik angka 2, kemudian pemisah fungsi lagi. Nah sekarang karena datanya yang dicari ya, selanjutnya nama kelas. Kolom nama kelas ini katanya diisi menggunakan tabel VLOOKUP, maka awali dengan sama dengan Anda ketik VLOOKUP. Kemudian Anda klik di sini. Saya sarankan selalu untuk mengklik tawaran dari Microsoft Excel-nya ya, rumusnya ini VLOOKUP. Kemudian Anda cari ini yang dicari ya, katanya yang menjadi kunci nomor siswa ini ya. Pada B6, tapi yang dicari hanya 101 saja, hanya 101 saja, jadi nggak semuanya strip ini nggak dicari, jadi yang di tengah. Maka nanti kita gunakan fungsi mid. Tapi kita perhatikan pula, ini kan tabel yang dicarinya berupa angka ya, berupa angka 101, 102, ini pencariannya berupa angka. Sedangkan ini gabungan, ada angka ada huruf. Kalau data digabungkan antara angka dan huruf, maka itu tergolong data huruf. Data huruf ini harus diubah jadi data angka, karena ini 101 juga jadi ke bawah huruf. Maka untuk menjadikan 101 ini menjadi angka, ketikkan rumus value. Ketik nah langsung ditawari oleh Microsoft Excel-nya value ini ya. Anda double klik di value. Nah, teksnya yang mana? Nah, belum kita klik di sini, tetap kita gunakan tadi fungsi mid. Fungsi membaca dari tengah. Anda ketik mid. Nah, ditawari lagi, nah mid, Anda double klik di sini. Nah, kita akan membaca dari tengah ini. Nomornya B6, Anda klik di sini di sel B6, kita baca midnya saja. Nah, teksnya udah ada di B6. Nah, kita ketik pemisah fungsi dulu. Ada start number. Mulai nomor keberapa? 101 ini yang akan kita cari. Nah, mulainya dari huruf ketiga. Mulai dari huruf ketiga. Huruf pertama kan P, huruf kedua strip. Huruf ketiga lah 101 untuk mulai, maka kita ketikkan angka 3. Nah, setelah Anda mengetik angka 3, pemisah fungsi lagi. Number of karakter, berapa karakter nih 101 ini yang kita ambil? 101 ya terdiri dari 3 angka ya, atau 3 huruf. 1, 2, 3, maka kita ketik angka 3. Nah, kalau sudah, kita berikan kurung tutup. Selesai fungsi midnya, dan kita selesaikan juga fungsi teksnya, kita kasih lagi kurung tutup. Nah, sekarang kembali ke VLOOKUP. Nah, VLOOKUP, lookup value-nya udah pakai ada rumus value mid ya, gabungan rumus ya. Anda tekan pemisah fungsi supaya berlanjut ke tabelnya. Tabelnya yang mana nih? Tabel array katanya. Tabelnya ini yang di bawah tabel VLOOKUP. Maka Anda ketikkan tabelnya. Nama tabelnya. Tadi udah diberi nama ya, tabel VLOOKUP. Nah, Bapak sarankan Anda selalu untuk mengklik, Anda cukup ketik TA saja, ternyata muncul di tabel VLOOKUP. Anda selalu untuk mendouble klik tawaran dari Microsoft Excel. Nah, ini double klik di sini supaya tepat rumusnya. Ingat, salah satu huruf berarti rumusnya tidak akan berjalan. Anda tekan titik koma. Nah, selanjutnya range lookup. Nah, yang mana? Selanjutnya kolom index number dulu ya. Ini yang tebal nih. Kolom index number, kolom yang mana yang ditampilkan ketika muncul 101? Apa yang ini dimunculkan? Yaitu tadi nama kelas. Nama kelas berada pada kolom keberapa nih nama kelas? Kolom ke-1 kode kelas, kolom kedua nih nama kelas, kolom ketiga biaya. Karena nama kelas ada pada kolom kedua, maka Anda tinggal ketik angka 2. Anda boleh ketik di sana, di sini ya, atau boleh juga klik di sini, ketik angka 2 di sini. Kemudian Anda tekan pemisah fungsi lagi. Nah, Anda pilih true kalau untuk ini, karena ini datanya berupa angka. Angka itu biasanya bisa dikira-kira ya, approximately. Nah, ini mohon maaf, kita lihat. Nah, approximate match ya, jadi yang perkiraan bisa sampai. Jadi pesankan ini pakainya true ya. Anda double klik pada true. Kalau sudah, berikan kurung tutup. Nah, inilah rumus untuk menentukan nama kelas. Cukup panjang rumusnya, ada 3 rumus, 3 fungsi yang dipakai, VLOOKUP, value, sama mid.
Nah, kalau sudah Anda tinggal tekan enter, maka muncul Windows 95. Ini kode 101 itu Windows 95 yang ini ya. Saya geser, nah ini Windows 95. Oke, selanjutnya hari belajar. Hari belajar, nah bukan hari belajar, ternyata waktu belajar dulu, berarti yang ini dulu ya rumusnya. Kolom waktu belajar diisi menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Nah, awali dengan sama dengan, Anda ketik if. Nah, saya sarankan untuk mendouble klik tawaran dari Microsoft Excel. Anda double klik dan logical test. Katanya berdasarkan fungsi label nomor siswa, tapi nomor siswa ini yang diambil hanya huruf P-nya saja. Hanya huruf S saja. Katanya P itu pagi, S-nya siang. Karena yang diambil sebagian, maka kita gunakan fungsi untuk membaca dari kiri. Anda tinggal ketik lab. Nah, ini ada tawaran, Anda double klik tawaran, lab membaca dari kiri, teksnya yang ini ya, ada pada sel B6, Anda klik pada sel B6, kemudian pemisah fungsi. Nah, berapa karakter yang hendak dibaca? Number of karakter, ini cuma satu ya, Anda klik aja satu, dan kurung tutup. Nah, fungsi labnya sudah selesai. If, nah yang sudah dibaca sama dengan, Anda ketik P ya, kemudian pemisah fungsi. Apabila P value if true, Anda kutip 2 diapit kutip 2. Ini kesalahan keyboard ya, jadi kutip 3, itu harusnya kutip 2, nanti saya akan perbaiki. P itu berarti pagi, Anda bikin tanda kutip 2 lagi. Kemudian pemisah fungsi value if false katanya nih, Anda ketik lagi if ketika tidak sesuai P ya. Kalau yang lain misalkan S, nah kita ketik if lagi kurung buka, pakai fungsi lab lagi. Kita sekali lagi yang dibaca ini kan cuma satu huruf dari kiri, maka pakai fungsi lab lagi. Kemudian kurung buka, teksnya di sini, yang dibacanya pemisah fungsi ya, yang dibacanya ini cuma satu huruf, kurung tutup. Nah, labnya udah selesai sama dengan selanjutnya S ya, diapit tanda kutip, S-nya kutip 2, pemisah fungsi. Nah, value if true yaitu siang, ketika betul S maka ditulis siang, tanda kutip 2 ya. Pemisah fungsi lagi value if false. Nah, if lagi ketika tidak sesuai, if kurung buka, Anda klik lagi di sebelumnya ini kan yang dibaca cuma satu huruf, lab lagi, kemudian pemisah fungsi, teksnya yang ini yang dibaca sekali lagi sama cuma satu huruf, Anda klik angka 1, kemudian kurung tutup. Value if true. Nah, ini apabila dulu lab ini sama dengan yang selanjutnya M. Diapit tanda kutip tulisan M. Nah, ini. Kemudian pemisah fungsi. Nah, selanjutnya value if true. Karena betul tulisan M, maka kita ketik diapit tanda kutip minggu. Nah, kemudian pemisah fungsi lagi value if false. Nah, ini nggak ada lagi, kita langsung aja kurung tutup. Udah pemisah fungsi langsung kurung tutup. Value if false. Nah, kita kurung tutup lagi. Ini if yang kedua. Value if false. Ini yang ketiga, kita kurung tutup lagi. Jadi ada 3 kurung tutup. Untuk mengakhiri 3 fungsi if, ada 3 kurung tutup. Nah, inilah rumusnya. Nah, kita coba rapikan kesalahan keyboard yang tadi. Ini bukannya kutip 3 ya, harusnya kutip 1, kutip 2. Kutip satunya saya hapus. Nah, ini kutip satunya saya hapus. Ini juga kutip satunya saya hapus. Kutip satunya saya hapus. Kutip satunya saya hapus, ini juga sama, kutip satunya saya hapus, nah, itu salah, kutip satunya saya hapus, kemudian ini juga kutip satunya saya hapus kutip satunya. Nah, sudah. Nah, ini sudah selesai, rumusnya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah tinggal tekan enter, maka muncul pagi. Untuk meyakinkan pekerjaan Anda sudah benar, Anda coba rubah, misalkan ini bolehlah ini dicoba, ini kita coba rubah jadi S, maka akan jadi siang. Nah, kita kembalikan, kita undo ya. Sudah, berarti sudah benar memasukkan rumus waktu belajar. Sama, awali dengan sama dengan, Anda ketik if, kemudian kurung buka atau double klik di sini supaya lebih tepat ya, if kurung buka, logical test. Kolom hari belajar diisi menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Ini sama. Jadi yang ini nih, tapi ini yang diambil cuman SK-nya saja, cuman SJ-nya saja. Maka kita gunakan fungsi membaca dari kanan. Anda ketik right dari sebelah kanan ya, dari sini.
kita akan baca RAIG. Nah, ini sudah ditawari, Anda double klik pada RAIG. Teksnya yang mana? Ya, Anda klik di sini, ini teksnya yang akan dibaca. Kemudian pemisah fungsi, number of karakter, berapa karakter nih SK ini? 1, 2, cuma 2, berarti Anda tinggal ketik 2. Kemudian kurung tutup. Nah, selesai fungsi RAIG-nya. Kembali katanya fungsi if, logical test, if RAIG B2 sama dengan, nah, hari belajar katanya kalau jika nomor siswa sama dengan SK, berarti di sini Anda tinggal ketik SK. Bentar ya. Nah, ini SK ya, maka Senin sampai Kamis katanya. Kita kembali ke sini. Sini ya. Tip 2 SK, tip 2 pemisah fungsi. Jika SK maka PLW if true, maka Senin Kam katanya. Gini. Ini tip 2. Pemisah fungsi. PLW if false. If lagi di sini ketika salah katanya. Ketika tidak sesuai, logical test lagi di sini. Harus RAIG lagi ya. Kita baca lagi dari kanan. RAIG ini yang disediakan rumusnya. Kemudian klik lagi di sini, sama ya. Yang dibacanya 2 huruf ya. 2 huruf, kurung tutup. Kita selesaikan fungsi RAIG-nya. Pemisah sama dengan dulu, sama dengan SJ. Anda ketik SJ, diapit tanda kutip 2. Kemudian pemisah fungsi. PLW if true. Apabila benar SJ, maka di sini Selasa, Jumat, send Jum ya. Apit tanda kutip 2, send Jum. Pemisah fungsi lagi. PLW if false, if lagi, kurung buka lagi. Logical testnya, Anda klik di sini. Apabila sebelumnya ini kan membaca lagi, ini yang dibacanya dari kanan, maka Anda ketik RAIG, kemudian kurung buka. Ini teksnya, yang dibacanya pemisah fungsi, yang dibacanya 2 huruf, kurung tutup. Nah, kemudian pemisah fungsi jika sebelumnya ini pakai sama dengan dulu, RAIG apabila RS ya, kutip kutip 2, ini ketik RS, maka Rabu Sabtu, Rab strip sab, kemudian kutip 2. Pemisah fungsi PLW if false. Nah, ini tidak ada lagi kan, cuman 3. Ini kan cuma 3. Kalau sudah ya udah, ini mah kurung tutup aja. Kalau enggak ya kosong aja. Kalau if false-nya ya kita tutup lagi. Kalau if false-nya kita tutup lagi. Udah. Nah, sekarang tinggal kutip 2-nya, kesalahan keyboard kita perbaiki ya. Ini kutip 1-nya kita hapus, yang ada kutip 2. Kutip 1-nya saya hapus. Kutip 2. Nah, kutip 2-nya biarkan. Kutip 1-nya saya hapus ya. Saya menghapus kutip 1. Masalah itu yang terhapus, kutip 2 saya undo. Nah, ini yang betul. Ini kutip 2. Ini kutip 1-nya saya hapus. Kutip 1-nya saya hapus, kutip 1-nya saya hapus, kutip 1-nya saya hapus. Nah, ini. Nah, ini rumusnya sudah selesai. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Anda tinggal tekan enter. Maka hari belajarnya Senin Kamis. Oke, selanjutnya biaya ya. Kita lihat. Kolom biaya diisi menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Biaya awali dengan sama dengan. Kemudian Anda ketikkan VLOOKUP, masih tetap ya rumusnya. Anda double klik di sini VLOOKUP, kemudian lookup value yang dicarinya ini, tapi hanya 101-nya saja. Karena biaya kan ini ya. Nah, ini tapi yang ini 101-nya saja, makanya pakai fungsi mid lagi. Namun sebelum mid, karena ini datanya data huruf ya, gabungan huruf sama angka itu otomatis ya data huruf. Sedangkan di sini data angka ya 101, maka ini harus diangkakan. Sebelum fungsi mid harus diangkakan dulu. Untuk mengangkakan gunakan fungsi value. Nah, saya sarankan untuk klik di sini supaya tepat rumusnya. Kemudian teksnya. Nah, tadi baru fungsi mid. Anda ketik mid. Nah, mid di sini. Mid itu tengah, artinya untuk membaca dari tengah. Nah, artinya teksnya mana? Nah, ini yang akan kita baca dari tengah.
Kemudian pemisah fungsi mulai ke berapa? Nah, mulainya ketiga kan ya. Kemudian berapa karakter? Ya 3, 101 3 huruf ya. Kemudian kalau sudah kurung tutup, nah fungsi midnya udah selesai. Sekarang value-nya belum kita kasih kurung tutup, kita kasih kurung tutup. Kembali ke VLOOKUP. Nah ini lookup value-nya udah beres, kita pemisah fungsi. Nah, table array. Tabelnya yang mana? Yaitu tabel masih VLOOKUP. Anda ketik tabel VLOOKUP. Sarankan tidak mengetik semua, seperti biasa kita klik tawaran dari Microsoft Excel-nya ini. Tabel VLOOKUP, kemudian pemisah fungsi. Kolom indeks. Nah, kolom keberapakah biaya? Nah, kita perhatikan kembali ke sini. Ke tabel. Kolom pertama kode kelas, kolom kedua nama kelas, kolom ketiga biaya. Berarti di sini tinggal ngetik angka 3 di rumusnya, kita tambahkan angka 3. Anda boleh ketik di sini, boleh juga di atas ini, ketik angka 3. Nah, kalau sudah, kita berikan kurung tutup. Sebelum kurung tutup, pemisah fungsi dulu. Ada satu lagi tawaran. Nah, ini true atau false. Nah, karena datanya berupa angka, saya sarankan ini datanya tabelnya angka. Sarankan ini approximate match, jadi betul-betul sama ya, bukan betul sama, bisa perkiraan ya, perkiraan mendekati sama. Nah, ini kalau misalkan sama persis false ya, karena ini bisa saja angkanya bisa yang mendekati ya, Anda pilih true. Kalau sudah kurung tutup. Nah ini rumusnya sudah selesai, rumus VLOOKUP-nya. Anda tinggal tekan enter. Nah, muncul biayanya. Untuk 101 itu 100.000. Sini 100.000 tuh otomatis muncul 100.000. Rp1.000.000 ya, ini salah ketik sepertinya, saya perbaiki dulu. 100.000 ya kalau nggak salah di soalnya, saya salah ketik, ini saya perbaiki dulu ininya. 100.000 tuh, 100.000 ya, 1.000.000 itu ini members akses, maka ini memperbaiki dengan sendirinya 100.000. Oke, selanjutnya diskon. Diskon katanya untuk mengisi rumus di diskon, kolom diskon diisi menggunakan tabel VLOOKUP yang tadi ya, betul ini VLOOKUP, berarti soalnya benar ya, dengan fungsi label nomor siswa sebagai kunci. Nah, awali dengan sama dengan, Anda ketikkan VLOOKUP sekarang. Nah, tawari ini rumusnya, Anda double klik ya, kita akan double klik pada tawaran. Jadi cukup mengetik sebagian huruf, kita langsung klik pada tawaran dari Microsoft Excel. Lookup value yang dicari di sini, tapi yang dicari bukan semuanya, cuma hurufnya saja, yang dicari 101-nya saja. Nah ini, dan itu angka saja yang dicari. Maka kita gunakan fungsi mid. Sekali lagi, ini kan datanya berupa angka, sedangkan ini berupa huruf data yang sebelah sininya. Maka kita harus angkakan huruf ini pakai rumus value. Maka Anda ketik dulu value sebelum mid. Value. Nah, kita double klik pada tawaran Microsoft Excel-nya. Teksnya yang mana? Nah, kita mid dulu, baru udah value, baru mid. Nah, double klik di mid. Kita baca dari tengah. Teksnya yang mana? Katanya yang ini. Dengan pemisah fungsi. Mau mulai huruf ke berapa yang mau dibaca? Ya ini, mulai huruf ke 3. Anda ketik 3, kemudian pemisah fungsi ya, titik koma. Nomor karakter. Nah, berapa karakter yang dibaca? 101 ya, 3 karakter. Anda tinggal ketik angka 3 dan kita tutup. Nah, mid udah selesai. Value ini belum kita tutup. Nah, kita pakai kurung tutup lagi. Udah. Sekarang VLOOKUP. Masih lagi lookup value. Anda tinggal titik koma, tekan titik koma supaya kita menentukan tabelnya. Selanjutnya Anda disuruh menentukan table array. Tabelnya yang mana? Nah, ini hati-hati, tabelnya kan yang ini. Tabel VLOOKUP. Nah, yang ini. Sesuai perintah ya, di soal juga kan katanya pakai tabel. Nah, ini VLOOKUP, maka Anda ketikkan di sini. Nah, tabelnya HL, Anda ketik HL saja langsung ditawari tabel. Oh, belum. Maaf, Anda ketik tabel ya. Anda tinggal ketik TA dan ketik. Nah, ini tabel VLOOKUP. Anda double klik pada tulisan tabel VLOOKUP. Saya geser dulu supaya kelihatan. Nah, ini tabel VLOOKUP. Double klik ya pada tabel VLOOKUP. Kemudian pemisah fungsi lagi di sini. Tabel VLOOKUP, kemudian
row index number, baris keberapa yang menyebutkan adanya diskon. Kita lihat tabelnya. Ini baris pertama itu kode kelas. Baris kedua adalah diskon. Berarti diskon berada pada baris kedua. Anda tinggal ngetik angka 2 di sini. Atau bisa juga di sini ngetik angka 2-nya di rumusnya ya. Di bawah ya rumusnya. Kita lihat ke atas sedikit. Nah ini kita geser ini. Nah ini tabel lookup. Di sini tinggal ngetik angka 2. Jadi boleh ngetik di sini, boleh di atas, di sini aja misalkan. Pemisah fungsi. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, karena ini datanya berupa angka, tabelnya berupa angka, maka disarankan memilih true perkiraan ya, supaya bisa masukkan ini angka ya, 101. Nah, ini berupa angka 101, 102, 103 berupa angka, maka ini pilih true. Nah, kalau sudah selesai rumusnya seperti ini, true, Anda berikan kurung tutup. Kolom diskon diisi menggunakan tabel lookup dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kemudian, nah ini yang saya lupakan tadi, kalikan dengan biaya. Jadi selesai rumus ini, Anda tekan kali. Kalikan dengan biaya. Nah, biaya itu ada pada kolom ini, I6. Anda tinggal klik aja di I6 dan tekan enter. Maka muncul di diskonnya seperti ini. Diskonnya 5.000. Ini ya betul 5.000 ya, diskonnya cuma 5%. 5% kali ini 100.000 ya, cuma 5.000. Oke, selanjutnya biaya bersih. Biaya dikurangi diskon. Nah, ini mudah. Awali dengan sama dengan, Anda klik ini biaya dikurangi dengan diskon, tekan tanda kurang, klik di diskon yaitu kolom J6. Nah, kalau sudah tinggal enter. Ya, selanjutnya kita akan menggandakan rumus. Caranya Anda sorot pada sel D6, klik sel D6, klik tahan dan geser ke pinggir hingga sel K6, lepas. Ini rumus-rumus akan digandakan, kita sorot. Untuk menggandakan rumus, gerakan kursornya ke ujung kanan bawah hingga berubah seperti ini. Anda klik tahan dan geser ke bawah, maka rumusnya akan tergandakan seperti ini. Oke, kita gandakan juga rumus yang lain. Oh iya, ada yang terlupakan nih. Ini katanya harus dijumlah. Totalnya berapa? Untuk rumus menjumlahkan, awali dengan sama dengan, kemudian Anda ketik sum, menjumlahkan rumusnya sum. Sekali lagi saya sarankan untuk double klik rumus yang disarankan oleh Microsoft Excel. Double klik pada tulisan sum, kemudian Anda sorot ini dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas sampai ini angkanya, dan tekan enter kalau sudah. Dijumlahkan. Itu untuk total. Untuk rata-rata, awali dengan sama dengan, rumusnya adalah average. Anda tinggal ngetik AV saja, nanti muncul tulisan average. Nah ini Anda double klik pada average ya, ditulisnya seperti ini, double klik average, dan kita sorot angka-angkanya tadi. Angka-angka tadi ya, ini dibuat rata-rata ya, dari I6 sampai dengan I17 ya. Nah, kalau sudah ini boleh di enter, boleh dikasih kurung tutup dulu ya. Oke, selanjutnya nilai maksimum, nilai tertinggi, awali dengan sama dengan. Anda tinggal ketik rumusnya yaitu max. Nah ini, double klik ya pada max, kemudian sama. Anda sorot dari sel I17 sampai I6. Kalau sudah Anda tekan enter langsung ya, boleh tanpa kurung tutup. Nanti kurung tutup itu biasanya otomatis diberikan oleh Microsoft Excel. Awali lagi dengan sama dengan. Selanjutnya nilai minimum, nilai paling kecil, paling rendah. Anda tinggal ketik min. Kemudian double klik di ini ya, yang disarankan oleh Microsoft Excel-nya. Double klik. Nah, kemudian Anda sorot lagi dari I17 sampai dengan I6. Dan bolehlah kalau Anda pengen, Pak, saya main dikasih kurung tutup, boleh klik dan pilih kurung tutup dan enter. Nah ini rumus-rumus tambahannya. Ada rumus total, rata-rata, maksimum, dan minimum. Anda tinggal sorot. Seperti ini untuk menggandakan rumus, sorot dari, dan rumus akan digandakan dari I18 sorot sampai dengan I21. Nah, pada ini ujung bawah ya, ujung kanan bawah ada tanda kotak seperti itu, gerakan kursornya ke sana, klik tahan dan geser sampai K21 supaya semuanya dijumlah. Nah ini jumlahnya, ini rata-ratanya, dan seterusnya. Nah, terakhir berarti kita tinggal merapihkan.
hasil ketikan Anda. Untuk merapikan, nah, kita mulai dari atas, jadi sorot dari sel K1 sampai A1 atau dibalik ya. Anda pilih pertama di home dulu untuk menggabungkan sel, ikonnya ada di home yaitu merge and center. Klik ini merge and center. Kemudian ini juga sorot, pilih merge and center. Ini kita sorot, kita dari A1 sampai dengan K2 kita sorot, kita bold. Judul itu biasanya bold. Oh ya, bentuk huruf saya tekan Ctrl A. Bentuk huruf itu untuk karya ilmiah biasanya Times New Roman. Anda ubah jadi Times New Roman. Untuk ketikan biasa Times New Roman. Ukurannya 12. Di sini Anda ketik 12. Kemudian ini untuk menghilangkan yang terpotong-terpotong seperti ini, itu tinggal Ctrl A lagi. Karena double klik pada perbatasan kolom A dan B, misalkan ini double klik, atau bisa juga double klik antara 3 dan 4 supaya tidak ada yang terpotong. Nanti bisa diatur-atur ya supaya ketikannya lebih tepat. Nah, ini untuk judul, nomor urut ini sama, judul kolom disarankan di bold ya, Anda pilih bold, sorot dan di bold. Kemudian disarankan pula ini untuk judul kolom, Anda klik kanan, format, dibuat word warp. Klik kanan, alignment, pilih alignment. Kemudian ini di center, judul itu biasanya di tengah. Rubah ya ininya di center ya, horizontalnya center, vertikalnya juga di center, kayak di tengah. Dan yang paling penting ini, pilih word warp. Supaya posisinya nanti bisa bergeser kayak gini nih. Yang terpotong kode status bisa diatur-atur. Ini boleh diatur-atur gerakan perbatasan A dan B. Ini nomor urutnya diatur misalkan supaya tidak terlalu lebar. Nomor siswa juga ini bisa diatur, nanti akan bergeser ke bawah ya, seperti itu. Nah, ini diatur-atur ya. Kode status juga boleh itu diatur-atur. Nama siswa, hari belajar, waktu belajar juga boleh diatur-atur, biaya diatur-atur, diskon. Nah, untuk selanjutnya kita berikan RP nih untuk angka-angka. Perhatikan cara memberikan RP. Pertama Anda sorot dulu nih semua angka-angka yang ada. Sorot seperti ini. Kemudian pilih ini panah ke bawah. Kemudian pilih more accounting format. Nanti pilih accounting. Di sini kita cari tulisan RP Indonesian. Kita gerakan ke bawah supaya lebih cepat. RP. Nah, ini RP Indonesia disarankan untuk menamai RP, pilih RP Indonesia. Nah, kalau ada tanda seperti ini kita akan sesuaikan kolomnya, kita perlebar. Ada tanda pagar seperti ini, tinggal geser aja. Ini jadi angka ya tuh. Kalau masih ada tanda pagar, kita perbesar aja kolomnya. Cara memperbesar kolom, gerakan perbatasan J dan K misalkan, perbatasan seperti ini, Anda klik tahan dan geser. Sekarang angka-angkanya tidak ada yang terpotong. Nah, selanjutnya kita berikan kotak. Cara memberikan kotak, sorot nih seluruh tabelnya seperti ini. Nah, sampai sini misalkan tabelnya, jadi sorot dari K21 sampai dengan A4 ya. Nah, untuk memberikan kotak, Anda klik ikon yang ini, yang gambar kotak ya, klik panah ke bawah, cari all border. Nah, itu sudah ada kotaknya. Supaya lebih menarik lagi, nomor urut. Oh, ini ada yang terpotongnya, saya geser dulu. Tidak terpotong. Oh ya, bukan digeser, ini harusnya digabungkan selnya supaya lebih menarik. Kita gabungkan, sorot seperti ini dari H18 sampai A18. Gabungkan pakai merge and center. Atau kalau mau di pinggir aja, nah seperti ini. Saya kira lebih baik seperti itu. Total itu digabungkan berada di kanan ya. Nilai-nilai itunya berada di kanan supaya lebih enak terlihatnya, supaya lebih rapih. Nah, ini gabungkan dan berada di kanan, rata kanan ya. Nah, menurut saya begini lebih rapih kelihatannya. Kemudian satu lagi supaya ada hiasan yang lebih menarik, kita coba pakai garis 2 ya di sini. Caranya klik ini border ya. Klik panah ke bawah, kemudian pilih more border. Kemudian nah ini garis 2 ya. Ini kita buat seperti halnya soal ya, ada kotak seperti ini.
Kalau sudah oke, jadi ada kotak 2. Ini pun sama, kita berikan kotak 2 seperti halnya dalam soal supaya lebih menarik ya. Klik panah ke bawah lagi, kemudian kita pilih more border dan kita bikin ini garis 2 ya supaya lebih menarik. Oke, kalau sudah hasilnya jadi mirip dengan soal. Ya, untuk judul disarankan ukuran hurufnya 14, kita rubah menjadi 14. Dan ini pun ada baiknya kita buat menarik, misalkan ini menjadi warna hijau, misalkan Anda senang warna hijau, kemudian tulisannya warna putih misalkan supaya lebih menarik, boleh seperti ini supaya lebih menarik. Atau hijau itu kayaknya terlalu mencolok, kita rubah dengan warna yang lebih menarik, misalkan warna hijaunya hijau muda misalkan, atau warna hijau yang lebih indah. Atau saya lebih senang biru ya, biru itu warna kantoran, lebih menarik biru. Nah, seperti ini. Ini kita geser ya pekerjaan supaya lebih menarik. Oh iya, ada yang terlupakan. Ternyata ini kodenya bukan A ya, kok A semua. Kita lihat lagi soalnya, kita perbaiki ya. Ada lagi yang perlu diperbaiki. Nah, ini kode status ya. Ternyata bukan A ini kok A semua ya, tadi salah mengcopy sepertinya. Kita coba ini diperbaiki dari atas ya. A, kemudian saya tekan caps lock ya, B, kemudian C, kemudian C, kemudian B, kemudian A, kemudian B lagi, kemudian C, kemudian A, kemudian B, kemudian A lagi, kemudian C. Oke, selanjutnya kita tinggal merapihkan yang ini tabelnya ya. Kita judulnya kita buat di tengah lagi supaya lebih bagus. Merge and center kita bold. Nah, ini juga sama, kita bold supaya lebih menarik. Kita format lagi, kita alignmentnya di center ya untuk subjudul. Untuk judul tabel disarankan gini, center ya judul tabel. Anda pilih wrap text. Nah, supaya seperti ini. Kemudian kita bikin di tengah ya supaya lebih bagus. Nah, kecuali ini mungkin kita buat rata kiri. Kemudian biaya kita perbesar kolomnya. Kita buat RP. Caranya klik icon ini. Nah, kalau muncul tanda pagar kita perbesar saja kolomnya. Nah, kalau sudah kita sorot, kita berikan kotak kembali. All border ya. Nah, ini untuk tabel VLOOKUP. Kemudian tabel HLOOKUP juga sama, kita kasih judul. Nah, ini kode kelas. Judulnya ini 2, kita bold. Kita format lagi, atau tidak perlu diformat lah, kita lewat ini saja. Kita buat tengah, juga kita buat tengah. Kita pinggir lebih bagus seperti itu. Tabel HLOOKUP. Nah, kita berikan kotak seperti ini. Dan untuk judul ada baiknya kayak gini, kita beri warna biru, hurufnya putih. Ini bebas ya untuk memberikan warna, silakan buat seindah mungkin, sebagus mungkin ya pekerjaannya. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya supaya ini lebih rapi dicetak, ini juga ada kesalahan kedua ya, keduanya berlebih, kesalahan keyboard. Saya perbaiki nih ketik 2-nya. Ini juga saya perbaiki ketik 2-nya. Nah, inilah hasilnya. Hasil pekerjaan Anda sebelum di print. Ingat, kita cuma diberikan kertas terbatas. Kita sesuaikan dulu page layoutnya. Marginnya seperti biasa kita buat 222. Nah, ini sudah disediakan 2 cm 2 cm. Marginnya kita buat 222, tinggal ketik ya panah ke bawah.
custom ya. Nah ini 222 cm udah betul, oke ya. Kemudian orientasinya disarankan landscape ya, kita buat landscape karena ini ke pinggir lebih lebar. Ini tanda pagar kita perbesar aja, ternyata tuh hilang tanda pagarnya. Ukuran kertasnya A4 ya, disarankan A4. Nanti Anda akan dikasih A4 3 buah, makanya hati-hati ngeprint. Nah ini kan terpotong nggak pas satu halaman. Supaya tepat satu halaman, maka kita buat berdasarkan lebarnya jadi satu halaman. Kalian menyesuaikan, skalanya 91%. Ini pas satu halaman. Untuk memastikan ini betul print satu halaman, Anda pilih file, pilih print ya, more, kemudian pilih print. Nah, nanti ada print preview ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini memang kurang jelas, tapi garis-garisnya ini masih ada ya, jangan khawatir. Nanti kurang lebih hasilnya seperti itu. Semangat pagi!